Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Apa kabar? Kebetulan Bapak hari ini sehat juga. Silahkan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Marilah Bapak Guru dan teman-teman sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua, aman ya. Bagus. Harus ditingkatkan kehadirannya, jangan banyak bolos. Bapak absen dulu ya. Aliung, Andra Monica, Andri, Antonia Kaina, Caroline, Chelsea, Claudia Chelsea, Henricus Balzao, Rero, Juliana Cinta, Muhammad Raihan, Kesia Mandala, Paulina Piolin, Repi, Salpina, Pebi, Rafael Yosep. Baik, hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang berani untuk memimpinnya, katakan? Silakan maju. Nah, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
kita. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang materi pemupukan. Saya harap kalian bisa semangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Bisa semangat? Bisa! Materi ini ditujukan agar kalian bisa memahami apa itu kegunaan dari pupuk yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya yakin dengan kemampuan yang kalian miliki, kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingga akan berdampak positif bagi ilmu pengetahuan kalian yang akan bertambah. Semoga pembelajaran ini memberikan dampak yang baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat ketika kalian sudah selesai dari sekolah ini. Bisa semangat ya? Bisa! Nah, Bapak minta hari ini ikuti dengan baik, simak dengan baik, nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kita bahas bersama secara kelompok tentunya. Kita akan membahas, mengidentifikasi jenis-jenis pupuk. Bisa diikuti? Bisa! Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pemupukan, yang mana di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik akan dapat mengidentifikasi jenis pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik. Seperti ada di depan tadi, ada pupuk kandang dan pupuk kimia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik pupuk tanaman, buah berdasarkan warna, tekstur, dan bentuk. Kita lihat di depan. Sama enggak warnanya? Beda. Warnanya beda, nanti aromanya pun akan beda. Dan ini nanti akan kalian bahas secara berkelompok. Baik ya. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, Bapak minta kalian membuat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bisa? Bisa. Mari kita kerjakan sekarang. Kalau bisa kursinya dirapat-rapatkan saja. Kursinya dirapatkan saja. Dirapatkan. Dirapatkan per kelompok. Sudah ya? Ada yang 4, ada yang 5. Ada yang 4, ada yang 5. Ada yang 4, ada yang 5. Ada berapa kelompok? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 ya? Jadi ini kelompok pertama. Kelompok keduanya dipimpin oleh Rero. Kelompok ketiganya dipimpin oleh siapa? Chelsea. Kelompok terakhir keempat dipimpin oleh Repa. Baik. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nah, nanti di dalam LKPD ini kalian tulis saja di lembaran di sini, tidak usah pakai kertas yang lain. Dan hasilnya nanti akan
presentasikan, nanti kita akan diskusi, tanya jawab tentang karakteristik pupuk organik dan anorganik. Terutama yang akan kita bahas adalah pupuk NPK yang warna biru muda, kemudian ada pupuk kandang. Kebetulan ini pupuk kandangnya adalah kotoran ayam. Kotoran ayam, pupuk kandangnya. Nah, sebelum Bapak membagikan LKPD ini, ada yang tahu fungsi dari NPK? Bisa satu orang? Pupuk NPK yang biru muda. Ada? Ya. Menyuburkan tanaman. Kalau yang pupuk kandang? Ada yang bisa jawab pupuk kandang? Apakah sama? Menyuburkan tanaman? Sama. Ya, beda jenis pupuk. Nanti beda jenis pupuk, beda penanganannya juga. Nanti akan kita pelajari ya. Kita akan lanjutkan dulu. Nah, ini ada pertanyaan yang nanti akan kalian jawab di LKPD. Yang pertama, dapatkah kalian mengidentifikasi beberapa jenis pupuk yang bisa digunakan untuk tanaman buah dan apakah fungsinya? Nah, Bapak tanya, mau pupuk organik atau anorganik? Apa saja yang kalian ketahui jenis-jenis pupuk? Yang pertama NPK, pupuk apa lagi? Urea, apa lagi? Mutiara, TSP, apa lagi? Hah? KCL. Mungkin kalau ada orang tuanya punya kebun kelapa sawit pasti paham nih jenis-jenis pupuk ini nih yang sering digunakan untuk perkebunan. Apa lagi? Dolomit. Ya. SP36. Pupuk Pak Tani. Dan kita ketahui ternyata dari jenis-jenis pupuk tadi ada warna-warna tertentu. Misalnya NPK Mutiara, dia pasti warnanya warna biru, biru muda. Ada yang warna merah. Nah, kalau urea warna apa? Putih. Ada yang putih-putih kemerah-merahan juga, tapi ya dominannya warna putih. Kalau pupuk kandang atau yang organik pasti cenderungnya berwarna hitam atau kecoklatan. Nah, tadi kita sudah bahas perbedaannya tadi dari warna dan aromanya juga beda. Pupuk kimia pasti aromanya agak-agak menyengat seperti itu. Kalau yang organik ya seperti bau kotoran-kotoran lah, bau pesing lah, karena dia bercampur dengan urin hewan biasanya. Ya. Nah, di sini ada nanti langkah-langkah untuk mengidentifikasi pupuk yang nanti akan kalian bahas di LKPD ini. Yang pertama apa? Amati bentuk fisik. Kan ada yang bentuk fisiknya ada yang bulat-bulat, ada pupuk yang cair, betul. Ada butiran, granul kalau butir-butir. Serbuk ada juga. Ya. Nanti kalian amati, nanti per kelompok akan dapat 2 jenis pupuk ini. Selanjutnya, aroma. Seperti yang kita bahas tadi di awal. Antara pupuk organik dengan kimia. Tapi jangan dirasa. Ya, jangan dirasa. Nanti mabuk. Kemudian ada, nah kalau pakai kemasan ada di label kemasannya ada. Kemudian ada dari warna dan kandungan nutrisi. Kebetulan hari ini yang kita bahas adalah NPK. Jadi kandungan nutrisinya ada N-nya apa? Nitrogen. P, fosfor. K, kalium. Bukan kalsium ya, kalium. Nah, kalau di pupuk kandang malah lebih lengkap biasanya. Selain ada nitrogen, ada unsur fosfor, ada unsur kalium, kalsiumnya ada. Ya, kadang biasanya pupuk organik itu lebih lengkap ketimbang pupuk kimia.
Ini dari asal. Apakah pupuk berasal dari bahan alami atau dari buatan? Nah, kalau yang alami ini biasanya yang dikenal dengan pupuk kompos, pupuk kandang. Nah, buatannya seperti yang NPK, urea. Jadi bahan-bahan kimia semua dia, tidak menggunakan bahan alami. Dan sifatnya sangat berbahaya jika tersentuh kulit, akan bisa gatal. Apalagi kalau misalnya kita memberikan pupuk itu kimia ya pada tanaman berlebihan. Apa yang akan terjadi? Mati. Akanlah layu. Kemudian fungsi pupuk. Tadi sudah di awal sudah kita tanyakan fungsi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Tanaman apa saja yang bisa subur kalau dipupuk? Terutama sawit, cabai. Nah, pada intinya semua tanaman itu untuk tumbuh perlu yang namanya nutrisi. Kadang-kadang kita heran kok di hutan tidak perlu dipupuk tapi subur. Betul enggak? Kok yang kita tanam itu perlu kita pupuk? Karena yang di hutan itu dia alami, secara alami. Ketersediaan nutrisinya secara alami. Karena banyak pepohonan, ranting-ranting yang membusuk, daun-daun yang membusuk, itulah yang menjadi pupuknya. Kotoran-kotoran hewan, kijang, kancil, payau, babi. Nah, kalau yang perlu kita tanam seperti buat bedengan, segala macam sawit itu memang perlu dilakukan pemupukan. Terlepas itu pupuk organik maupun anorganik, tapi perlu dilakukan biar tanaman subur. Kemudian melakukan perbandingan, nanti kita bandingkan ya. Nanti diskusi dengan guru. Kemudian catat hasil identifikasinya di LKPD yang nanti akan Bapak bagikan ini. Sudah siap? Sudah. Baik, kelompok pertama Bapak akan bagikan. Tolong dikerjakan secara sesama. Dan namanya sifatnya kelompok artinya harus bekerja sama. Tidak boleh melihatkan kawannya dalam mengerjakan. Paham ya? Tidak boleh ada yang bersantai, tidak boleh ada yang hanya perintah-perintah, tapi lakukan bersama. Nanti bisa dijawab ini kan sudah Bapak sediakan di LKPD-nya yang kolom dengan barisnya itu. Tolong ditulis nama kelompok, jangan lupa. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Ini bahan presentasinya. Ya, Bapak akan bagikan pupuknya. Jadi satu kelompok dapat dua seperti ini, yang kimia dengan yang organik. Ingat, jangan dijilat. Iya, Pak. Kalau dijilat mabuk Bapak tanggung jawab lagi kan? Kalau ini boleh, yang organik. Kalau yang kimia jangan. Tulis nama dulu. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Ya, soalnya ini yang di atas. Ya, ini jawabnya di sini, dua ini. Kalau kurang bisa ke belakangnya ya.
Soalnya sudah ada di LKPD ya, ada petunjuk soal di situ. Nomor 1 dengan nomor 2. Nah, di bagian LKPD-nya ada nama pupuk. Kalian masukkan saja tadi nama pupuknya apa. Yang pertama dengan yang kedua. Artinya kalian hanya mengisi 2 kolom saja. Ya. Kalau tidak muat di depannya boleh ke belakangnya. Silakan. Boleh dikerjakan. Nah, ini soal yang tadi yang kayak di LKPD. Yang kalian kerjakan ini. Iya, nama pupuknya. Nama pupuk 2 ini. Yang pertama apa, yang kedua apa. Ya. Jika ada kelompok yang sudah selesai, tolong angkat tangan, nanti kita akan presentasikan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya. Jawabannya nanti di LKPD ini. Ya. Nanti kalian identifikasi pupuk ini. 2 ini ya. Yang pertama boleh yang kimia dulu atau boleh yang organik dulu. Nah, boleh dibolak-balik, tidak masalah. Kelompok pertama bagaimana? Ada kendala? Aman? Pupuknya boleh dimain-mainkan tapi jangan dikecap-kecap. Karena ini pupuk kimia jadi berbahaya, panas biasanya. Kelompok keempat bagaimana? Ada kendala? Aman? Lanjut ya. Bos Aliung. Jangan kamu makan ya Aliung. Dari tadi udah telan-telan liur ada Aliung.
Yang pakai teh ayamnya. Boleh, tergantung kelompoknya. Jadi diskusikan sama teman-teman. Sudah mulai lelah? Sudah mulai lelah? Aman? Kalau begitu kita beri tepuk semangat dulu. Bagaimana? Kita ice breaking dulu. Siap? Letakkan dulu bukunya. Letakkan dulu bukunya. Tepuk semangat. Semangat. Ea. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, saya yakin setelah ice breaking tadi pasti akan semangat lagi. Lanjut kerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan saja. Ada aromanya enggak nih? Cium, Bro. Ini bau kayak apa? Hah? Bau apa? Bau zat. Oh iya ya. Sumbat ya? Oh ini, iya. Ini menyengat sih. Cuma ini agak itulah. Ini agak menyengat. Iya. Menyengat banget. Karena ada kimianya tadi. Masuk kecil. Tapi ini kalau kena air, biasanya lebih bau lagi. Iyalah. Kan teh ayam. Kalau ini biasanya kalau terkena air dia akan langsung cair, langsung hancur dia, mudah terkena air. Kalau yang pupuk kandang biasanya agak lama dia, menyatu dengan tanah itu akan lama. Dan aromanya kalau udah terkena air biasanya akan lebih kuat lagi. Mabuk nanti. Siapa tahu ngobati pilek kan? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Pertama kan ditulis nama pupuknya, yang organik atau yang anorganik. Ini kan NPK, kemudian ini pupuk kandang. Identifikasinya nanti tinggal mengikuti ini saja. Dari warna, dari bentuk, dari kandungan. Pak, kalau misalnya presentasi itu semuanya kan Pak? Ya, satu kelompok. Semuanya ada di materi kita tadi. Bisa? Bisa, Pak. Ada yang tidak paham kah? Paham, Pak. Jangan lupa untuk menulis namanya ya. Nama kelompok.
Sama. Heeh. Karakteristik itu sama dengan ciri-ciri fisiknya. Sudah ada kelompok yang selesai? Belum. Lanjut ya. Sudah sampai mana? Baru nomor 1. Perlu sampai pupuk NPK ya. Nah, ini kelompok pertama kayaknya sudah hampir selesai ini. Sudah di nomor 2. Karakteristik pupuk apa? Yang kedua apa? Pupuk kandang kah? Pupuk kandang. Kelompok 1 sudah hampir selesai. Kelompok kedua masih ya menuju ke pupuk berikutnya dia, pupuk kedua. Kelompok 3 masih di pupuk pertama. Kelompok terakhir keempat sampai di mana? Sudah yang kedua? Oh, masih yang pertama? Udah mulai lemas? Mau ice breaking lagi? Masih mau ice breaking? Bentar lagi ya, kita ice breaking ya. Lanjut lagi aja. Kenapa? Sudah? Jangan dimakan lah pulpen. Udah megang pupuk makannya bergizi tinggi. Biar tinggi. Biar subur.
Kalau manusia perlu pupuk enggak? Enggak. Hah? Makan. Itu kan. Itu kan nutrisi. Itu kan. Tanaman kan dia bertumbuh itu perlu nutrisi dari apa yang dia makan. Nah, makanan itu yang kita kasih jenisnya ya pupuk ini. Nah, kalau manusia dia kan perlu bertumbuh juga, betul enggak? Pupuknya ya tidak sama dengan yang kayak pupuk tanaman. Ya dari makanan. Makanya ada program makan bergizi gratis. MBG. Tiap hari makan kan? Habis deh. Hah? Kapan udah mau makannya? Ih, bulan. Makan kan? Manusia juga ternyata perlu kayak tanaman untuk bertumbuh itu perlu nutrisi. Coba kalau manusia tidak makan. Lapar, kurus, gendut. Ceking. Tinggal tulang dengan kulit. Tidak mau makan. Makannya milih sih. Betul enggak? Makanya pilih-pilih. Enggak juga. Diet. Hanya malas. malas masak. Oke, kita ice breaking sekali lagi. Yang terakhir nih, supaya lebih semangat lagi, kan udah mau selesai kan? Letakkan dulu kertasnya, kita kasih tepuk semangat lagi. Tepuk semangat! Nah, kalau sudah seperti itu, pasti semangat lagi. Nah, sekarang fokus lagi ke LKPD, karena sebentar lagi kita akan mulai presentasi. Bagi kelompok yang sudah selesai, boleh angkat tangan, biar langsung presentasi. Kelompok 1 sudah? Oh, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ternyata waktu yang singkat mereka sudah bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Baik, kelompok 1, boleh kita mulai ya? Jadi sambil nanti presentasikan, ya. Udah mau selesai semua kan? Ini kelompok 3 sudah mau selesai. Oh, yang kedua. Tunggu sebentar lagi ya. Ini sudah mau selesai juga nih. Tinggal kelompok 3 yang masih menyusul ketertinggalan. Kelompok 1 diperhatikan lagi pekerjaannya bersama teman-temannya yang mau dipresentasikan. Nanti kelompok lain boleh bertanya ya kepada kelompok yang maju ke depan. Boleh ditanyakan apa saja tentang pupuk, boleh ditanyakan. Nanti akan kita diskusikan bersama. Apakah kelompok 1 sudah siap? Yakin? Yakin. Baik, sambil teman-temannya juga sudah selesai juga ini, Bapak lihat. Sudah selesai. Sudah selesai? Sebentar lagi. Oke, kita tunggu saja ya. Boleh. Nanti pupuknya dibawa ke depan ya.
Coba satu-satu. Jangan dong. Iya, Pak. Panjang, waktu presentasi panjang sih. Ya? Sampai di mana? Sama kayak yang pertama. Apa tuh? Tentang karakter. Sama. Dari kandungannya sama. Iya. Cuma dia itu kan remahan. Kalau bahasa kita tuh remah. Model kayak tanah gitu kan, dia kan hancurkan remah-remah gitu. Dia gembur. Lebih gembur. Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Ya. Nanti bantu kawan-kawannya bantu. Nanti Bapak juga bantu. Kita jelaskan sama-sama. Oke, sudah. Tinggal satu kelompok lagi. 2 ya. Ini sudah? Udah, Pak. Oh, udah. Satu lagi hampir. Bentar lagi. Oke, bisa. Nanti siapa yang membacakan? Kaina. Oke. Kelompok 2 nanti siapa yang membacakan hasil presentasi? Yang mana nih? Saya. Oh, ini. Semuanya saya. Rehel. Saya pembukaan, EO. dia penutup. Tanya jawab. Boleh, atur saja. Nanti jangan lupa sebelum mulai itu perkenalan diri dulu. Iya, Pak. Ya. Nanti perkenalan diri per kelompoknya ya. Kita tunggu sebentar lagi kelompok terakhir. Finishing nih. Organik. Sip. Oke. Semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya di LKPD. Tadi yang mau maju pertama adalah kelompok pertama. Jadi kelompok pertama kita persilakan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan bisa di belakang sini. Pupuknya dibawa. Selamat pagi. Pagi. Pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anu. Saya Keluarga Baik, kami masuk ke nama pupuk. Kami mengambil pupuk NPK. Identifikasi jenis pupuk tersebut mengandung lebih dari satu jenis unsur hara termasuk NPK. Kami masuk ke karakteristik pupuk tanaman buah yang kami teliti yang sudah dijelaskan. Terutama unsur makro mengandung 3 unsur hara utama: nitrogen, fosfor, kalium. Masuk ke fisiknya bersifat menyerap air dan mudah larut. Warna pupuk NPK berwarna biru. Baik, kami akan masuk ke pupuk kandang, yaitu pupuk kotoran ayam. Pupuk kandang ayam adalah
Karakter fisiknya dan tekstur gembur, lemah, dan mudah pecah saat sudah matang dan tidak berbau menyengat. Masuk warna, berubah menjadi hitam pekat jika sudah berkualitas baik. Suhunya dingin, mengandung air lebih rendah dibandingkan jenis pupuk kandang. Contoh pupuk kandang ayam. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ada siswa yang mau bertanya, silahkan, tentang presentasi kelompok pertama. Silakan angkat tangan, siswa. Tanyakan apa saja tentang pupuk kepada kelompok pertama. Saya mau bertanya. Nah, perkenalkan nama dulu. Bisa. Baik, saya ingin bertanya, kandungan apa saja yang ada di pupuk NPK? Yaitu kandungan unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi sebelum kita jelaskan. Ada? Dari kelompok 2, 3, 4? Pan, Repan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ada Salpina, silakan. Jelaskan. Bentuknya adalah berbentuk butiran berwarna biru, mudah larut. Baik. Nah, tadi sudah ada 2 pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu Rero menanyakan tadi kandungannya. Nah, di situ kandungannya yang pertama tadi ada unsur nitrogen, ada unsur fosfor, dan ada unsur kalium. Yang mana ketiga fungsi ini sangat bagus untuk menyuburkan tanah. Sehingga ketika tanah subur, maka tanaman akan menjadi subur. Nah, tanaman tidak subur dapat ditandai dengan daun berwarna kuning biasanya. Daun kuning, batangnya kecil, kurus. Nah, fungsi dari NPK ini tadilah untuk menyuburkan tanaman. Serta kalau NPK itu tidak hanya untuk daun, karena ada nitrogennya tadi, tapi ada unsur kalium di situ dengan fosfor untuk batang dan buah. Sehingga biasanya kalau untuk tanaman-tanaman yang sudah berbuah dikasih NPK, maka dia akan subur dan buahnya akan bagus, akan manis. Ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Sapina membahas bentuk. Nah, kita ketahui rata-rata pupuk kimia, terutama NPK, itu ada yang butir-butir, terutama dari warna tadi, warna biru muda. Ada yang bentuk kayak gula juga NPK, tapi dia ada merah dia, model KCL gitu, merah. Jadi sudah ada tanggapan dari teman-teman kelompok, sudah jelas? Kelompok pertama. Kita beri applause dulu untuk kelompok pertama. Boleh silahkan duduk. Nah, selanjutnya kita urut saja ya. Kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Makro, makro. Selamat pagi, Pak Kalau Guru dan teman-teman. ya. Pagi. Ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, di sini saya Rami Lawake. Saya Hidipus Badareo. Saya Meisha Mandara. Saya Heri Musero. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil identifikasi pupuk NPK. Pupuk NPK mengandung 3 unsur hara, yaitu nitrogen, fosfor, kalium. Contohnya NPK 16-16-16, kandungannya 16% nitrogen,
16% P2,O2 dan 16% K2O. Baiklah, saya akan menjelaskan karakteristik pupuk tanaman buah yang kamu teliti bersama kelompok. Komposisi unsur hara terdapat dua, yaitu makro dan mikro. Formulasi berbentuk padat atau granul, ada juga yang cair. Sifat fisik ada yang mudah larut dan higroskopis. Warna kemerah-merahan, merah bata atau biru muda. Baiklah, itu identifikasi dan karakteristik pupuk NPK. Sekarang saya akan lanjut ke identifikasi pupuk kandang ayam. Pupuk kandang ayam adalah pupuk organik yang kaya akan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium serta kalsium dan magnesium. Karakteristik pupuk kandang ayam: sifatnya panas karena kompresi, cepat, tekstur gembur lemah, berbau menyengat, warna hitam pekat, kandungan air lebih rendah, manfaat utama memperbaiki tekstur tanah. Baik, mungkin ada yang kurang jelas. Silakan dipertanyakan. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok kedua. Silahkan 2 orang. Tadi yang cowok, yang cewek ada? Yang perempuan lagi? Kaina? Boleh perkenalkan diri dulu ya. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya tentang tekstur pupuk kandang, yaitu ayam, pupuk kandang ayam. Pertanyaan dari Kaina tentang tekstur pupuk kotoran ayam. Teksturnya lembut, remah, dan mudah pecah saat sudah matang dan tidak berbau menyengat. Baik, sudah jelas. Terima kasih. Jadi jawaban mereka, hasil analisisnya, teksturnya itu remah, gembur, ya, serta mudah pecah. Nah, itulah karakteristik dari pupukan kandang. Ada lagi? Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya dari konsumen yang bertanya kandungan yang tertera pada kemasan seperti NPK. Kandungan dari NPK tadi apa saja? Kandungannya yang tertera pada kemasan seperti NPK 1616 yang berarti 16% nitrogen, 16% P2O2 dan 16% K2O. Serta ciri fisik seperti bentuk warna dan kelaratannya dalam air. Sudah jelas? Ya. Jadi pupuk yang kali ini yang kelompok 2 amati yaitu NPK-nya. NPK 16 16 16. Selain 16 16 ada pupuk NPK yang berapa lagi? Ada yang 14. 14 16 berapa tuh? Ada yang 12. Jadi macam-macam kandungan. Walaupun pupuknya satu, misalnya pupuk NPK, ternyata dia memiliki kandungan yang berbeda, beda. Tergantung dari kebutuhan tanaman. Ya, tergantung dari kebutuhan tanaman. Nah, pada materi hari ini yang kita pakai adalah pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogennya 16, fosfornya 16 dan kaliumnya 16. Jelas? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan duduk kembali. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok ketiga dipimpin oleh Chelsea dan kawan-kawan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Dan terutama saya ingin memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Nama saya Juliana Cinta. Di sini rekan saya yang Cinta akan membacakan dari NBK. Pupuk NBK adalah pupuk yang mengandung 3 unsur hara makro utama. Semua pupuk NPK mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain NPK dan K, pupuk NPK juga bisa mengandung unsur hara mikro lain seperti sulfur, kalsium, magnesium, boron, besi, mangan, dan seng. Dan karakteristik pupuk NPK juga mengandung 3 unsur hara utama, nitrogen, fosfor, dan kalium. Seringkali ditambahkan unsur hara mikro seperti sulfur, kalsium, dan magnesium untuk mendukung pertumbuhan yang lebih lengkap. Bersifat menyerap air dari udara sehingga perlu disimpan di tempat yang kering. Beberapa jenis mudah larut dalam air sehingga kandungannya cepat diserap tanaman. Dan yang kedua, mengidentifikasikan pupuk organik atau pupuk kandang kotoran ayam. Pupuk kandang ayam adalah pupuk organik yang kaya akan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta unsur hara mikro seperti kalsium, magnesium, dan mangan. Pupuk ini berfungsi untuk menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi esensial bagi pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Menjaga kelembapan, membantu menjaga kelembapan akar tanaman sehingga pertumbuhan lebih stabil, aman, dan alami. Sudah? Sudah. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok ketiga. Ada yang mau bertanya? Ya, Repa lagi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, selain kotoran ayam, kotoran hewan apa aja yang bisa dijadikan Pupuk. Kambing, sapi, hewan-hewan lainnya. Ada kambing, Sapi. apa tadi kata Rehan? Kerbau. Bisa kerbau? Bisa. Kelinci. Ada kotoran walet, bisa juga jadi pupuk kotoran walet. Ada yang tahu lagi kotoran apa? Untuk menambahkannya. Kambing. Kambing, ayam, sapi, kerbau, walet, burung, babi. Bisa juga sih kayaknya. Iya, bisa. Bisa. Bisa kayaknya. Bisa. Kan semua kotoran Pak bisa. Sampai kotoran manusia kan bisa juga. Iya. Nah, itu biasanya kotoran manusia tuh di daerah-daerah perkotaan, mereka tanam sayur, kangkung, bayam, segala macam, itu biasanya dari limbah sepiteng yang dialirkan ke persawahan. Jadi itu kotoran manusia ternyata lebih bagus daripada kotoran hewan. Tapi jarang yang mau pakai. Nah, kali ini kita pakai yang kotoran hewan saja. Apalagi hewannya? Kijang. Susah juga ngumpulkan kotoran kijang nih kan. Kalau posisi kijangnya kita tuh ternak, mungkin bisa. Tapi kalau mengharapkan kotoran kijang yang liar, yang mana kotoran kijang, yang mana kotoran kambing, akan sulit, tapi bisa.
Bisa, bisa. Aromanya berbeda, dicium dulu. Dah, itu saja yang hewannya. Ada pertanyaan lagi? Nah, dah, Kaina mungkin. Fungsi untuk tanaman apa kotoran pupuk kandang? Untuk tanaman apa saja yang bisa menggunakan kotoran hewan tadi? Semua bisa. Apa saja? Jambu air, jambu batu, mangga, dan lain-lain. Kangkung, sayur mayur. Jadi ternyata menurut pengamatan mereka nih, semua jenis tanaman bisa dilakukan pemupukan baik menggunakan pupuk kandang tadi. Sayur bisa, tapi tetap yang namanya pupuk kandang, ini sedikit informasi, sebelum digunakan itu wajib dilakukan yang namanya fermentasi. Tidak boleh ketika kita gunakan yang masih anget-angetnya tuh. Misalnya sapi kan baru keluar dia, kita ambil langsung ke tanaman. Mati. Tentu harus mengalami proses fermentasi atau disimpan selama berbulan-bulan. Nah, kalau untuk mempercepatnya biasanya menggunakan larutan E4. Biasanya bercampur dengan terasi dan segala macam. Bisa dijadikan pupuk organik cair juga. Ambil airnya tinggal dicedok-cedok. Bisa juga langsung diaplikasikan begitu saja. Intinya, pupuk kandang itu bagus asalkan cara penggunaannya tepat. Harus dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Jangan ketemu di jalan, nih bagus nih pupuk nih. Mati tanaman. Karena dia mengandung senyawa yang tidak bagus kalau dia belum jadi pupuk. Kadar asamnya terlalu tinggi serta panas. Contohnya saja deh, tidak perlu kotoran hewan. Nah, kita bicara masalah pupuk sekarang yang tengah digalakkan oleh perkebunan kelapa sawit dari pupuk dari apa namanya? Jangkos. Nyanjang kosong. Itu kan ditumpuk dari pabrik diambil, ditumpuk dulu, tidak langsung diaplikasikan, betul enggak? Lihat tuh di tepi-tepi jalan tuh, ditumpuk dulu. Tidak langsung dipakai. Setelah berbulan-bulan biasanya sampai tumbuh jamurnya dulu. Baru dipindahkan ke pohon-pohon kelapa sawit. Baru dilakukan pemupukan. Kalau langsung dari pabrik, langsung kita simpan ke tanaman, mati. Karena dia masih mengandung mineral-mineral jahat untuk tanaman. Masih ada minyak-minyaknya, masih ada kandungan-kandungan yang tidak bagus untuk tanaman. Sehingga tanaman lama-kelamaan akan mati. Menguning, layu, dan mati. Jadi pupuk organik apapun itu, kalau mau menggunakannya harus dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Paham ya? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ketiga. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Kelompok terakhir silakan. Kita akan mendengarkan penjelasan dari kelompok terakhir. Selamat pagi kawan-kawan dan Pak Guru. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengidentifikasi pupuk NPK dan pupuk kandang. Ya. Perkenalkan nama saya Rafali Sutaiwe. Perkenalkan nama saya Selvina. Perkenalkan nama saya Caroline. Perkenalkan nama saya Ayu. Di sini saya akan membacakan pupuk NPK. Mengidentifikasi jenis pupuk tersebut. Jenis pupuk NPK adalah pupuk yang mengandung 3 unsur hara, makro, nitrogen, fosfor, dan kalium. Kandungnya tertera pada kemasan seperti NPK. NPK 16-16 yang seperti 16% nitrogen, 16% P2H02 dan 16% K20. Seperti ciri fisik seperti
bentuk warna, dan kelarutannya dalam air. Beberapa prosedur seperti unsur hara, mikro, sulfur, kalsium, dan magnesium. Pupuk ini berasal dari pupuk anorganik. Di sini teman saya akan membacakan pupuk kandang. Pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos berasal dari bahan alami, bersifat ramah lingkungan. Pupuk ini berasal dari pupuk organik dan pupuk ini adalah pupuk kandang dari kotoran ayam dan kotoran hewan lainnya. Pupuk kandang berwarna hitam, berbentuk remahan, mudah larut dalam air. Sekian dari kelompok kami, ada pertanyaan? Baik, mereka sudah menguraikan hasil diskusinya. Kelompok terakhir ya, yang dipimpin oleh Rafael dan Aliung in the team. Jadi ada pertanyaan? Silakan untuk kelompok terakhir. Ada pertanyaan? Silakan. Cinta yang pertama, silakan Cinta. Oh, Repi ya, Repi. Perkenalkan kami dari Komisi 3. Saya ingin bertanya, apa perbedaan karakteristik antara pupuk organik dan pupuk anorganik yang digunakan pada tanaman buah? Perbedaan pupuk organik dan anorganik. Pupuk NPK berbentuk butiran, sedangkan pupuk kandang berbentuk remahan. Itu saja sih. Berarti mereka pupuk NPK yang mereka amati berwarna apa tadi? Biru muda. Dia berbentuknya butiran. Atau kalau dalam bahasa perkebunannya granul, butir-butir granul. Nah, sementara pupuk yang kandang atau kita ini gunakan pupuk kotoran ayam itu hancur, remah, gembur, seperti tanah lah. Karena posisinya sudah jadi. Nah, bayangkan kalau pupuk kandangnya yang posisi belum jadi. Kalian tahu kan bentuknya? Ada yang lembek, ada yang keras. Kebanyakan kalau udah kering keras, lembek, bau. Tapi kalau sudah dilakukan fermentasi, sudah siap diaplikasikan ke tanaman, maka bau dan aromanya akan berkurang atau hilang. Ada pertanyaan lagi terakhir? Ya, silakan. Unsur utama pupuk NPK. Unsur utama pupuk NPK adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur utama dari NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Sedangkan kalau di pupuk kandang apa? Kalau di pupuk kotoran hewan, ada di perasaan tadi ada kalian tulis yang untuk kotoran hewannya. Nitrogen, Ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Sama ya? Iya. Ada lagi tidak yang lainnya? Kalsium. Nah, ada kalsium, ada magnesium, Dan mangan. Artinya lebih kaya mana nih nutrisinya? Organik atau pupuk kandang. Jadi antara pupuk kimia dan pupuk kandang tadi yang kita pelajari, ternyata kandungan yang lebih kayanya adalah pupuk kandang. Dengan catatan harus difermentasi. Tidak boleh kita gunakan secara langsung. Tanaman bisa kering, mati, layu, sehingga meninggoy. Jadi jangan coba-coba di rumah tuh. Ketemu di jalan kan, diangkut. Ke tanaman. Nanti bisa langsung, hitungan 2-3 hari itu mungkin masih lah. Udah mau seminggu gitu, tanahnya udah mulai panas, nanti tanaman akan mulai kering, layu. Sudah pernah coba kah? Pakai pupuk langsung? Ada yang pernah coba? Belum? Berarti aman ya? Kalau yang sudah
Sudah ada bisa pernah coba? Tidak ada pupuk. Pernah Pupuk apa? Pupuk kandang dari ayam. Kangkung. Dari kotoran? Ayam. Ayam. Daun kering. Kalau daun kering itu namanya pupuk kompos. Nah, perlakuannya sama, difermentasikan, disimpan berbulan-bulan, biasanya di dalam lubang kah, dalam tempat, dalam wadah, sampai dia hancur lah, sampai dia jadi remahan. Atau biasanya sampai jadi tanah biasanya. Baru bisa digunakan. Nah, kalau untuk pupuk kompos dan pupuk kandang, sebenarnya sama fungsinya. Nutrisinya juga lebih bagus ketimbang daripada pupuk kimia. Nah, sehingga dari pupuk kandang ini akan jauh lebih bagus nutrisinya untuk tubuh kita ketimbang kita dari pupuk kimia. Makanya penggunaannya skala besar, tapi pupuk kandang kalau skala besar agak susah. Karena ketersediaannya yang terbatas. Bayangkan, Bapak memupuk kebun sawit 50 hektar. Mau berapa karung nih? Pupuk organik nih. Ketersediaan pupuknya akan susah. Jadi tergantung jenis tanaman yang akan kita tanam. Misalnya kita mau tanam yang sayur yang cepat saji, cepat kita makan. Misalnya dalam jangka 2 minggu itu panen. Contohnya kangkung atau timun 3 minggu. Maka kita wajib menggunakan yang namanya pupuk organik. Karena sehat untuk tubuh. Untuk tumbuhan, untuk tubuh juga kita sehat. Jadi herbal. Jadilah di situ namanya kemasannya sayur organik. Karena pupuknya organik tadi. Kalau sudah menggunakan pupuk kimia, artinya itu pupuk yang sayur yang bukan pupuk organik. Sayur yang bukan organik lagi, tapi udah masuk ke sayur kimiawi. Bagus tidak untuk tubuh? Kalau kita makannya secara teratur, bagus. Tapi kalau kita makannya berlebihan, tidak akan bagus. Karena sesuatu yang berlebihan tidak akan bagus untuk tubuh. Contoh, tidak usah jauh-jauh, nasi saja. Simpel kan nasi kan? Coba makan banyak-banyak. Muntah. Sakit perut, kembang perut. Kalau tidak ditambah sapinya. Nah, artinya sesuatu yang kita makan secara berlebihan tadi tidak akan bagus. Begitu juga tanaman, ada dosisnya. Ini caranya sekarang kita bicara dosis. Jadi pemupukan suatu tanaman tidak boleh dilakukan secara over. Nanti dia akan overdosis. Dampaknya tanaman akan menjadi layu, kering, dan mati. Jadi gunakanlah pupuk sesuai dengan dosisnya. Misalnya kangkung tadi hanya perlu 3 gram, ya 3 gram saja. Misalnya kelapa sawit hanya perlu 1 kilo, ya 1 kilo. Jangan dikasih 1 karung. Selain mengakibatkan sawit itu mati, dompet juga tekor. 1 batang 1 karung. Kan? Jadi gunakanlah pupuk itu baik organik maupun anorganik secara tepat. Tidak boleh terlalu banyak. Sesuai dosisnya saja. Paham? Paham. Kelompok terakhir paham? Paham. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan tutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, jadi dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan tadi, kita akan memberikan kesimpulan mengenai identifikasi pupuk, baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Nah, di sini dikatakan pupuk karakteristiknya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman buah secara optimal. Dengan mengetahui asal, kandungan, bentuk, serta manfaat masing-masing pupuk, peserta didik dapat memilih dan menggunakan pupuk yang tepat sesuai kebutuhan tanaman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya,
Dosis. Tanaman harus diberikan pupuk sesuai dosisnya. Jangan memberikan tanaman secara berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lanjut ya. Pemahaman ini dapat membantu dalam menjaga kesuburan tanah dan hasil panen yang lebih baik. Jadi jangan sampai ke rumah bilang ke orang tuanya kasih pupuk sawit itu 1 pohon 1 karung. Bisa sih, tapi ya boros di dompet saja. Dan tanaman pasti akan mati. Jadi gunakanlah sesuai dosisnya. Karena di setiap kemasan pupuk itu ada dosis penggunaan. Misalnya dalam pohonnya umur 3 sampai 5 tahun, dosisnya 1 kilo sampai 2 kilo, yaitu saya patokan yang kita pakai. Artinya minimalnya 1 kilo, maksimalnya 2 kilo. Jangan sampai lebih dari 2 kilo, biasanya akan mengakibatkan kematian pada tanaman ya. Baik, sampai di sini jelas? Nah, berhubung materi kita sudah sampai pada penghujung, ya. Kita akan melakukan refleksi sebentar. Nanti akan dibagikan tugas mandiri, nanti boleh dikerjakan di sini, nanti boleh dikerjakan di tempat lain, silahkan. Nanti tugas ini sebagai refleksi saja. Kita berbagi ini sajalah selama proses pembelajaran, apa yang kalian ketahui selama proses pembelajaran dari yang sebelumnya belum pernah diketahui. Ada yang berani? 1 orang? 2 orang? Selama proses pembelajaran? Apa saja yang menjadi menambah ilmu pemahamannya? Kaina? Saya lebih banyak mengetahui tentang pupuk kandang. Oh, berarti ya, Kaina lebih tertariknya ke arah pupuk kandang. Karena mungkin lebih sehat, ya, lebih alami. Selain dari Kaina, ada lagi? Ya. Bisa membedakan pupuk kandang dan pupuk NPK. Ya, bisa membedakan mana yang organik dan yang kimia. Yang kimia tadi yang mana? NPK. Yang organik yang mana? Pupuk kandang. Baik. Sudah paham semua ya? Ini ada yang nanti mau dibagikan untuk tes formatif. Tugas mandiri ya, jadi 1 orang bisa dapat 1. Bapak akan bagikan di sini berapa orang? 5. Seberapa? Pas. 4. Itu kan belum dapat. Jadi ini bisa dikerjakan setelah ini. Udah kah? Terus 1 lagi. Susah lewat. Permisi. Alium berapa? 4. Jangan lupa nama ya ditulis di situ. Ada kelas, ada jurusan. Aduh, kemana lewat nih? Sudah?
Bisa sambil dikerjakan dulu ya. Apa? Pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Pulpen yung. Oke, baik. Sudah dikerjakan kan? Sudah?
Sudah. Kalau sudah, pembelajaran hari ini kita sudah sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya lagi masih tentang pemupukan. Nanti kita lanjutkan ke pemupukan yang namanya pupuk organik cair. Bapak harap untuk pertemuan berikutnya masih full seperti ini ya, utuh ya masuknya. Masuk semua. Pertemuan terakhir kita kapan? Besok ada? Ada. Nah, besok kita bertemu lagi, kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Silakan kemas-kemas, kita akan menyudahi pembelajaran hari ini. Bisa kembali lagi ke tempatnya boleh? Ya. Sudah, yuk. Baik, Bapak rasa hari ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, yaitu mengetahui mengidentifikasi jenis pupuk. Nah, pada hari ini materinya adalah jenis pupuk yang padat, yaitu pupuk NPK dan pupuk kandang. Nanti pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang pupuk cair. Ternyata pupuk juga ada yang bentuknya cair. Kalau yang organik itu ada pupuk organik cair. Bahkan pupuk kimia juga ada yang dalam bentuk cair. Nanti akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Baik, terima kasih pada hari ini atas waktu yang kalian berikan dan semangat kalian pada belajar hari ini. Semoga di pembelajaran berikutnya dapat ditingkatkan dan jauh lebih semangat lagi. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, kita sudahi pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan pimpin doa. Baik teman-teman anak itu, sebelum kita keluar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran hari ini berakhir. Semoga di pembelajaran berikutnya dapat lebih menyenangkan. Selamat pagi.